dalam kasih Kristus untuk kita semua. Saya Revan, saat ini saya melayani di Makassar, kurang lebih 5 tahun terakhir saya melayani di Makassar. Saya melayani bersama dengan tim pelayanan yang memang fokus di bidang penginjilan. Jadi yang kami kerjakan dalam pelayanan kami di Makassar, kami fokus untuk menjangkau saudara sepupu dan juga suku-suku yang terabaikan. Jadi kurang lebih selama 5 tahun terakhir itu yang saya kerjakan di Makassar, dan puji Tuhan di akhir tahun yang lalu, saya lupa kira-kira bulan Oktober atau November, Tuhan berikan saya kesempatan untuk boleh berkomunikasi dengan Pak Pendeta Yer, dan akhirnya ada kesepakatan yang boleh terjadi di antara kami, dan ternyata apa yang Tuhan taruh di hati saya itu sama juga dengan apa yang Tuhan taruh di hati dari Pendeta Yer. Memang sejak menempuh pendidikan di Institut Injil Indonesia di Malang, ketika saya mulai mengenal pelayanan dan kami didorong untuk mulai mendoakan tempat-tempat di mana Tuhan kasih hati kami untuk kami boleh melayani. Waktu itu saya dapat di Papua, dan tahun 2014 sudah pernah melayani di Papua, tapi karena waktu itu masih dalam masa pendidikan, saya melayani 3 bulan di daerah perbatasan Pegunungan Bintang dan juga Papua, perbatasan Papua dan juga Papua Nugini, itu di Pegunungan Bintang, tepatnya di suku Ketengban namanya. Puji Tuhan, Tuhan izinkan 3 bulan di sana, dan juga setelah itu sempat juga ke Papua juga, seperti awal tahun ini saya ke Nabire dan boleh melayani bersama-sama dengan teman-teman yang di sana. Dan saya rasa itu perkenalan yang singkat dari saya. Saya merasa bersyukur dan merasa terhormat bisa berjumpa dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan dan segenap pengurus majelis dan juga rohaniawan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Saya berharap lebih cepat bisa berjumpa dengan Bapak Ibu secara langsung. Hormat saya dari Makassar. Baik, itu perkenalan yang singkat dari saya. Saat ini kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Izinkan saya untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih sampai dengan saat ini pertolongan Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Bapak hamba bersyukur boleh berjumpa walaupun hanya secara virtual dengan hamba-hamba Tuhan, dengan jemaat Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus yang ada di Jayapura. Saat ini kami rindu untuk belajar dari firman-Mu. Tuhan berkati, tolong hamba-Mu yang terbatas ini untuk menjadi Allah Tuhan, untuk boleh memberkati jemaat-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah yang hidup, demi Kristus Yesus hamba berdoa dan bersyukur. Amin. Sebentar, izinkan saya untuk share screen sebentar, Bapak Ibu. Oke, baik. Semoga screen saya bisa kelihatan jelas ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, ini kesempatan yang luar biasa untuk saya. Saya dipercayakan untuk boleh berbagi kebenaran firman Tuhan di rayon gabungan ya. Ini rayon terakhir seperti yang saya sudah dengar tadi. Sekali lagi terima kasih. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam waktu-waktu terakhir ini, beberapa waktu terakhir kita berada di dalam masa-masa yang cukup sulit ya. Tadi saya dengar kesaksian dari beberapa orang tua yang menyatakan bahwa ini memang kita ada di dalam masa-masa yang sulit. Ya, ada banyak orang yang mungkin mengalami masalah dalam pekerjaan mereka, ada yang di PHK, ada yang mungkin bisnisnya mungkin bangkrut, dan ya ada hal-hal lain yang mungkin terasa begitu berat dalam beberapa
waktu belakangan ini. Tapi saya berdoa supaya semua jemaat Tuhan yang ada di Jayapura semuanya tetap diberkati Tuhan dan diberikan sukacita oleh Tuhan. Nah, malam ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema mengenal firman Allah dalam masa sulit. Ya, sekali lagi mengenal firman Allah dalam masa sulit. Pembacaan kita malam hari ini terambil dari dalam Imamat pasal 1 ayatnya yang ke-1. Imamat pasal 1 ayat yang ke-1. Sebentar. Maaf Bapak Ibu, sepertinya PowerPoint saya ada masalah. Sebentar. Yap. Imamat pasal 1 ayat 1. Imamat pasal 1 ayat 1 firman Tuhan demikian, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Sekali lagi, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Maaf, kemah-kemahnya jadi double. Saya waktu ketik tadi saya tidak periksa lagi. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, paling tidak dari dalam bagian firman Tuhan ini ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Ya, yang pertama, kebenaran yang pertama dalam firman Tuhan ini, Tuhan yang berfirman. Jadi Tuhan sendiri yang berfirman ya di dalam Imamat pasal 1 ayat yang ke-1. Dan kebenaran yang kedua, Tuhan berfirman kepada Musa. Kebenaran yang ketiga, Tuhan berfirman kepada Musa dari dalam kemah pertemuan. Ya. Jadi paling tidak ini 3 kebenaran yang ada di dalam bagian firman Tuhan ini. Kita akan melihat satu-satu ya. Tuhan yang berfirman. Bapak Ibu kita tahu bahwa Tuhan yang berfirman di dalam Imamat pasal 1 ayat yang ke-1, Dia yang berfirman adalah Dia yang menciptakan kita, Dia yang memelihara seluruh hidup kita, dan juga Dia yang mengizinkan berbagai hal yang terjadi atas seluruh kehidupan kita. Dia yang berfirman di sini adalah Dia yang berotoritas penuh atas seluruh hidup kita. Ya dalam masa-masa sulit yang kita alami, ya saya percaya Tuhan juga mengizinkan hal tersebut untuk dialami oleh jemaat Tuhan. Ya walaupun saya berdoa supaya tidak ada jemaat Tuhan yang mengalami hal ini, tetapi jika Tuhan izinkan masa-masa sulit itu terjadi dalam kehidupan kita, berarti Tuhan sedang mempunyai rencana dalam hidup kita. Entah Tuhan izinkan itu untuk supaya kita bertumbuh, ataukah ada hal-hal dalam hidup kita yang mau Tuhan proses. Bapak Ibu, jika Tuhan berfirman ya, jika Tuhan berfirman tentunya Tuhan ingin punya hubungan dengan umatnya. Tuhan yang berfirman adalah Dia yang ingin terhubung dengan umatnya. Dan Dia yang berfirman, tentunya Dia menghendaki agar firman-Nya didengar, dimengerti, dan dilakukan oleh umat-Nya. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita, firman Tuhan yang kita dengar adalah firman yang hidup, yang bisa menguatkan kita, yang bisa menjadi pedoman untuk hidup kita, yang bisa memimpin kita untuk hidup semakin hari semakin baik dan semakin mengenal kebenaran. Bapak Ibu, itu kebenaran yang pertama ya. Kemudian pengenalan yang benar dan juga hubungan yang intim dengan Dia, dengan Tuhan yang tadi berfirman di dalam Imamat pasal 1 ayat 1, itu sangat diperlukan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Tentunya kita sama-sama tahu ya, kalau misalkan hubungan kita dengan Tuhan itu tidak intim dan kita tidak memiliki pengenalan yang benar akan Dia, bagaimana kita bisa tahu dan bisa kita kenal bahwa
ini adalah firman Tuhan, bahwa firman yang datang untuk hidup kita adalah firman Tuhan. Kita hanya bisa tahu bahwa itu adalah firman Tuhan apabila kita memiliki pengenalan yang benar dan jika kita memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Dan hal ini sangat diperlukan dan sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan kebenaran yang kedua, Tuhan berfirman kepada Musa. Ketika saya membaca ini, ya, saya bertanya, kenapa sih harus Musa, Tuhan? Kenapa hanya Musa? Padahal di bagian firman Tuhan yang sebelumnya, ya, di Keluaran pasal 40 ayat yang ke-13, di situ juga sudah dikuduskan Harun dan juga anak-anaknya sebagai imam. Ya. Jadi kita sama-sama tahu bahwa di dalam zaman perjanjian lama itu berbeda dengan kita yang hidup di zaman sekarang. Ya. Di zaman tersebut Tuhan hanya berfirman melalui imam, Tuhan hanya berfirman melalui para nabi, dan kemudian diteruskan kepada umat. Saya renungkan mengapa Musa, ya. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Tuhan pakai Musa. Tuhan melalui Musa, Tuhan memimpin bangsa Israel, bangsa yang besar, umat kepunyaan Tuhan ini untuk kemudian keluar dari tanah Mesir, dan kemudian mereka melalui perjalanan mereka di padang gurun. Jadi Musa adalah orang yang dikhususkan Tuhan. Musa adalah orang yang Tuhan tunjuk, yang Tuhan percayakan sebagai pemimpin, ya, sebagai penyambung tangan Tuhan untuk supaya bangsa Israel ini mereka bisa diberkati. Tuhan berfirman kepada Musa karena Musa adalah orang yang Tuhan pilih dan percayakan sebagai pemimpin bangsa Israel. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita yang ada di dalam satu jemaat, kita yang mungkin ada di dalam satu rayon, kita yang mungkin ada di dalam satu persekutuan, saya percaya bahwa di dalam wadah-wadah tersebut, Tuhan sudah mempersiapkan hambanya, Tuhan sudah mempercayakan orang-orang pilihan Tuhan yang Tuhan pilih dan menjadi pemimpin kita secara rohani di dalam wadah yang Tuhan percayakan tersebut. Dan kita sama-sama percaya bahwa jika Tuhan mempercayakan, jika Tuhan yang memilih, maka lewat orang tersebut, lewat hamba Tuhan tersebut, Tuhan akan memberkati kita secara rohani. Tuhan akan membuat rohani kita semakin bertumbuh. Ya, seperti yang saya katakan tadi, mungkin kita saat ini, jika kita butuh firman Tuhan, kita bisa baca Alkitab, kita bisa baca firman Tuhan, kita bisa dengar khotbah, kita bisa dengar lagu-lagu rohani, kita bisa nonton film-film rohani. Tapi perhatikan Bapak Ibu, orang yang Tuhan percayakan, gembala yang Tuhan percayakan untuk kita, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk memimpin kita secara rohani, para rohaniawan yang ada, mereka dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Mereka dapat menjadi alat Tuhan untuk kemudian Tuhan menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Jadi jika di antara kita dalam masa-masa sulit yang kita alami, ya, terkadang orang dalam masa sulit mereka mengalami jalan buntu, terkadang mereka sulit untuk bisa keluar dari masalah yang mereka hadapi. Di saat-saat yang seperti itu, jika kita mengalami hal-hal yang demikian, Bapak Ibu, gembala, para rohaniawan, para hamba-hamba Tuhan datang kepada mereka, ceritakan masalah yang ada, dan tanyakan firman Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk hidup saya. Apa yang Tuhan mau untuk kemudian saya kerjakan dalam hidup saya. Saya percaya orang-orang yang Tuhan percayakan semuanya diurapi Tuhan dan dipakai Tuhan. Sama seperti Musa.
Kemudian kebenaran yang ketiga dari firman Tuhan yang kita baca tadi adalah Tuhan berfirman dari dalam kemah pertemuan, ya. Tuhan berfirman dari dalam kemah pertemuan. Kemah pertemuan adalah suatu tempat perjumpaan sementara dari Allah dengan umatnya, ya. Kita bisa baca di dalam Keluaran 33 ayat 7 dan sampai dengan ayat yang ke-11, dan kemudian di bagian-bagian yang terakhir dari dalam kitab Keluaran, di sana Tuhan juga berbicara tentang kemah suci. Bagaimana Tuhan secara spesifik Tuhan sampaikan kepada Musa tentang bagaimana Musa harus membangun kemah suci tersebut. Tetapi saya tidak akan membahas tentang kemah suci, tentang kemah pertemuan secara lebih spesifik lagi. Saya cuma mau bilang bahwa kemah pertemuan, kalau kita tahu kemah pertemuan itu berada di tengah-tengah padang gurun. Padang gurun adalah tempat yang sulit, Bapak Ibu. Tempat yang di sana kering, tempat yang gersang, tempat yang sulit untuk ada pertumbuhan, ya. Tempat yang mungkin untuk minum saja kita sulit. Tidak hanya itu saja, di padang gurun tentunya ada juga banyak binatang-binatang yang berbisa, ya. Mungkin di sana ada kalajengking, mungkin ada ular beludak, dan kita tidak pernah tahu apa saja yang ada di sana. Di sini yang mau saya katakan bahwa Tuhan dapat berfirman dalam situasi yang sulit, ya. Situasi sesulit apapun dalam hidup kita, ya. Situasi yang sangat tidak enak apapun yang kita alami dalam hidup kita. Tuhan dapat berfirman dalam situasi yang seperti itu. Bapak Ibu, tidak ada yang bisa membatasi Tuhan untuk supaya Tuhan bisa berhubungan dengan kita. Tidak ada yang bisa membatasi Tuhan untuk kemudian Tuhan bisa menyampaikan firman-Nya untuk kita. Tidak ada yang bisa membatasi Tuhan untuk kemudian Tuhan dapat menjumpai kita secara pribadi. Saya bagikan satu kesaksian, Bapak Ibu, dalam pelayanan kami di tempat ini. Jadi di sini ada satu anak yang saya layani, dia dari latar belakang saudara sepupu kita, dari latar belakang Muslim. Jadi saya layani anak ini kurang lebih itu hampir 2 tahun, tetapi dia sangat sulit untuk bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dia bilang, memang semua yang sudah kakak jelaskan ke saya, mungkin ya itu kedengarannya masuk akal. Tetapi saya sendiri, saya sangat sulit untuk saya bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian saya bilang ke dia, kalau kamu benar-benar mau tahu dan mau kenal Yesus secara pribadi dalam hidupmu, kamu minta sungguh-sungguh sama dia. Malam ini, kalau kamu doa, kalau kamu tahajud, kamu minta supaya Yesus dia sendiri yang akan berjumpa dengan kamu. Dan tahu apa yang terjadi, Bapak Ibu? Dalam doanya, Tuhan datang ke dia, berjumpa secara langsung dengan dia, dan katakan bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Di sini saya mau katakan bahwa Tuhan bisa hadir dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Tuhan bisa berfirman di saat-saat di mana kita rasa, itu tidak mungkin. Bapak Ibu, dalam masa-masa sulit yang kita alami, mari kita coba untuk cari tahu apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Kenali Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Dialah Tuhan yang berotoritas penuh atas hidup kita. Dia Tuhan yang selalu ingin punya hubungan dengan kita. Dia Tuhan yang mau supaya kita mendengar dan mentaati firman-Nya. Tuhan bisa saja menyampaikan firman-Nya untuk kita melalui gembala ataupun para rohaniawan yang Tuhan percayakan untuk melayani kita.
Tuhan bisa berfirman dalam situasi dan kondisi yang sulit. Tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya untuk kita. Saya berdoa untuk semua jemaat Tuhan Gereja Kristen Kalam Kudus yang ada di Jayapura. Saya tidak tahu seperti apa saat ini kondisi Bapak Ibu. Saya tidak tahu seperti apa hal-hal yang Bapak Ibu alami. Saya tidak tahu apa kesulitan dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Tapi saya berdoa supaya dalam hidup kita bisa mengenal firman Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan dan yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan yang singkat, kiranya Tuhan memberkati kita semua